Assalamualaikum Sobat Nyeker Sport. Balik lagi bareng kita, pusat kabar paling panas dan paling heboh seputar timnas Indonesia dan Garuda Muda. Di sini kita bukan cuma bahas bola, tapi kita hidupkan semangat, kita teriakan suara supporter, dan kita bongkar fakta-fakta yang bikin dada bergetar. Jadi siapin hati, siapin emosi, karena inilah tempatnya kabar bola jadi lebih hidup. Nyeker Sport, langsung aja ke TKP. Anak kecil yang dulu menangis di depan televisi melihat timnas Indonesia gagal juara Piala AFF 2010 kini telah tumbuh dewasa. Namun malam ini ia kembali menangis, bukan karena kalah, tapi karena mimpi yang hampir tergapai hancur di depan mata. Ya, anak kecil itu adalah kita semua, generasi yang tumbuh bersama harapan, yang pernah bermimpi melihat bendera merah putih berkibar di panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia. Namun kali ini, rasa sakit itu berbeda. Bukan sekadar mematikan TV saat skor tak berpihak, tapi rasa perih karena kita tahu kita sebenarnya bisa. Kita hanya butuh sedikit lebih sabar, sedikit lebih bijak. Namun semuanya runtuh. Bukan karena lawan, tapi karena keputusan. Beberapa tahun lalu, di bawah tangan seorang pelatih Korea bernama Shin Tae-yong, Indonesia berubah dari bahan ejekan menjadi simbol harapan. Ia datang bukan membawa keajaiban, tapi disiplin dan keyakinan. Dan dari situlah lahirlah tim yang tangguh. Tim yang mampu menahan imbang Australia dengan skuad terbaiknya dan bahkan mengalahkan Arab Saudi 2 gol tanpa balas. Sebuah kebanggaan yang bagi kita semua terasa seperti mimpi. Dan saat itu kita berada di ambang sejarah. Posisi ketiga di grup, hanya butuh beberapa kemenangan lagi. Dunia menoleh, Asia mulai bicara. Indonesia bukan tim kecil lagi. Namun ketika langkah pasti itu, angin datang dari arah yang tak terduga. Tanpa hujan, tanpa badai, tiba-tiba federasi memecat Shin Tae-yong dengan alasan yang bahkan tak bisa dijelaskan logika. Dikatakan dinamika tim sudah tak sehat. Padahal justru saat itu, kepercayaan diri para pemain sedang berada di puncaknya. Federasi menendang seluruh tim kepelatihan Korea dan menggantinya dengan gerbong baru, Patrick Kluivert. Kita semua tahu nama itu besar di Eropa. Legenda Belanda, pemain kelas dunia. Namun sayangnya, nama besar tak selalu berarti cocok dengan semangat bangsa ini. Shin Tae-yong dulu tinggal di Indonesia, makan makanan kita, memahami bahasa kita. Dan yang paling penting, ia hidup bersama tim. Sedangkan Kluivert memilih tinggal di Belanda, datang hanya ketika laga besar menanti. Datang bukan sebagai pemimpin, tapi seperti tamu kehormatan. Dan anehnya, ia dimanja oleh federasi. Fasilitas terbaik, tiket kelas bisnis, kebebasan mutlak. Ia diberikan pemain-pemain baru yang bahkan dulu diperjuangkan oleh STY, tapi tak sempat ia rasakan. Ola Rabani, Jovi Lopesi, Emil Audero, dan D. James. Potongan puzzle terakhir yang seharusnya melengkapi lukisan besar Shin Tae-yong. Namun sejarah berkata lain. Di tangan Kluivert, semua puzzle itu justru berantakan. Kita bertandang ke Australia. Tim lawan sedang bincang, pemain mereka banyak cedera, dan untuk pertama kalinya nilai pasar timnas Indonesia lebih tinggi dari lawan. Sebuah tanda bahwa kita sudah berubah, bahwa kualitas kita akhirnya diakui dunia. Namun disinilah semuanya berantakan. Ego seorang pelatih mengubah segalanya. Ia memilih formasi yang belum pernah dicoba sebelumnya. Ia memperlakukan laga penentu sejarah seperti eksperimen. Dan hasilnya apa? Kita dibantai 5-1.
5 gol yang bukan hanya menghancurkan skor, tapi juga menghancurkan semangat satu bangsa. Yang lebih menyakitkan lagi, di tengah kehancuran itu, Kluivert justru tersenyum di pinggir lapangan. Rakyat marah, bukan karena kalah, tapi karena kehilangan arah. Dulu, dengan pemain seadanya, kita bisa menahan imbang Australia. Sekarang, dengan skuad terbaik sepanjang sejarah, kita justru hancur lebur. Dan ketika semua bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Federasi menjawab dengan bangga. Kami berhasil mencetak sejarah. Indonesia lolos ke ronde keempat untuk pertama kalinya. Namun mereka lupa menyebutkan satu nama. Nama yang memulai semuanya. Shin Tae-yong. Tanpanya, fondasi ini tak akan ada. Tanpanya, tim ini mungkin tak akan pernah dikenal dunia. Di ronde keempat, harapan masih ada. Kita hanya butuh satu kemenangan dan satu hasil imbang. Namun, ego kembali berbicara. Formasi Ana, pemain salah posisi, dan komunikasi yang kacau. Hasilnya, 2 kekalahan beruntun. Mimpi yang tinggal selangkah di depan mata kembali hancur. Dan malam itu, bangsa ini kembali menangis. Rakyat yang dulu tertawa bangga, kini hanya bisa terdiam. Ragnar Urutmangun, salah satu pemain, bertanya lirih. Kenapa halus sekarang? Kenapa pelatih diganti saat kami mulai percaya bahwa kami bisa? Pertanyaan yang menggema ke seluruh negeri. Dari ruang ganti, ke tribun, ke hati setiap supporter Garuda. Pertanyaan yang sampai hari ini belum dijawab. Kelvin Terdung juga angkat bicara. Menurutku dinamika tim bagus bersama dia. Dia pelatih yang hangat, suka bercanda. Dan Ragnar menambahkan, aku masih berpikir dia bagus untuk tim ini. Bahkan Kevin Dix yang baru beberapa hari di skuad berkata, dari apa yang aku lihat, dia baik-baik saja. 3 suara pemain yang menggambarkan betapa besarnya kehilangan itu. Malam itu, Indonesia kalah lagi. Tapi di antara air mata, ada satu hal yang tak bisa dikalahkan siapapun. Cinta supporter.